Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita kembali belajar biologi, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang KD 312, menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsi dalam sistem reproduksi manusia. Dan KD 412 menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksinya. Tapi pada tatap muka kali ini kita akan lebih fokus membahas sistem reproduksi pada manusia dan proses gametogenesis. Tentu indikator yang lain kita akan lanjutkan pada PJJ berikutnya. Lihatlah sebuah keluarga yang tampak sangat bersahaja, rukun, damai, harmonis. Tentu sangat menyenangkan ya, melihat sebuah keluarga yang berkumpul, anak, cucu, nenek, menantu. Nah, tentu dari keluarga tersebut atau populasi manusia, kita akan mempelajari bagaimana produksi atau pertambahan jumlah penduduk. Dan tentu sebelumnya kita akan mempelajari sistem reproduksinya pada manusia. Untuk mempelajari sistem reproduksi pada manusia, indikator yang perlu kita bahas adalah pertama organ reproduksi, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Nanti kita akan bahas juga bagaimana proses spermatogenesis, proses pembentukan sperma, dan oogenesis, proses pembentukan ovum. Dan ini akan dilanjutkan tentunya dengan proses fertilisasi, pertemuan antara sperma dan ovum yang akan menjadi zigot dan berkembang tumbuh menjadi seorang manusia. Oke, kalian lihat gambar ilustrasi ini, telur yang dikelilingi oleh sperma. Lihat, satu sperma sudah menembus lapisan luar dari telur dan sperma-sperma lain masih di luar. Nah, secara otomatis ada sebuah aturan bahwa jika satu sperma sudah memasuki pelindung dari ovum, maka sperma-sperma lain sudah tidak akan bisa lagi memasuki, karena seperti kayak kunci on off yang tertutup jika sudah terbuka gitu. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana proses pembentukan gamet hingga proses kelahiran pada manusia. Nah, kalian sudah diberikan modul, sebaiknya kalian dibuka sebelum Ibu PJJ. Pasti materi ini akan mudah kalian pahami karena kalian sudah baca sebelumnya gitu. Oke, kita lanjutkan PJJ berikut ini. Nah, sistem reproduksi pada manusia, wanita ini alat reproduksinya, pria ini alat reproduksinya. Nah, organ reproduksi yang penting tentu yang menghasilkan ovum pada wanita adalah ovarium. Manakah letak ovarium? Di mana dia ada nah ini ovarium di atas uterus. Ya. Ini organ tampak samping. Jadi ovarium ini sebenarnya jumlahnya 2. Kanan kiri, lalu ada saluran yang menuju ke uterus.
gitu. Lalu ini langsung ke saluran kelamin wanita atau vagina. Nah, sedangkan pada pria, sperma ini diproduksi oleh testis di sini, ya, yang dibungkus oleh skortum. Lalu sperma setelah diproduksi akan dimatangkan di epididymis, langsung dibawa ke vas deferens, terus dia akan berjalan jauh sampai ketemu dengan vesika seminalis. Dia akan mendapatkan energi makanan, lalu dia akan masuk ke bulba rektal, akan diatur pH-nya, ya, atau kelenjar cover, langsung nanti akan disemprotkan melalui uretra. Oke, nanti kita akan satu persatu kita bahas fungsinya. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini organ reproduksi wanita yang tadi tampak samping, sekarang tampak depan. Ini uterus. Memiliki 2 saluran, kanan kiri, namanya ini oviduct. Nah, ini adalah ovarium. Nah, ini sebuah contoh bahwa pada wanita itu sering muncul kelainan atau penyakit yang namanya kanker serviks. Jadi tumbuhnya daging atau tumbuhnya jaringan di serviks, di leher rahim. Ini rahimnya ini, atau uterus, ini lehernya. Tentu ini akan membahayakan, akan pendarahan, akan infeksi, dan tentu akan mematikan terakhir pada wanita, karena wanita akan pendarahan terus-menerus. Fungsi ovarium menghasilkan telur. Proses pembentukan telur tentu ada di ovarium ini ya, namanya oogenesis. Lalu ini ada tangan-tangan seperti tangan yang memiliki jari-jari panjang. Ini fungsinya tentu menangkap telur yang keluar dari ovarium. Itu namanya fimbriae atau infundibulum. Terus nanti ovumnya akan keluar dari ovarium sampai di sepertiga tuba Fallopi ini. Kalau ada sperma yang datang, terjadilah fertilisasi. Fertilisasi itu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, di sini terjadi fertilisasi sehingga terbentuk zigot. Bertemunya sel telur dan sel sperma itu akan menjadi sebuah zigot. Nah, zigot terus akan bergerak menuju rahim. Selama di oviduct ini terjadi pembelahan, fase klipis, pembelahan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4, 8 terus sampai dia nempel di uterus. Nah, menempel di sini namanya nidasi atau implantasi, atau kita sebut dengan hamil. Nah, pada saat si zigot ini sudah menempel di endometrium, nih endometrium ya, dinding rahim, nanti otomatis akan muncul atau disekresikan hormon, namanya HCG, Human Chorion Gonad. Human Chorion Gonad. Jadi hormon yang menunjukkan bahwa sudah terbentuk plasenta, atau hormon chorion, sudah ada cairan ketuban gitu, dan plasenta. Oke, selanjutnya tentu dia akan membesar. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya fungsi dari hormon-hormon dalam kehamilan dan menstruasi. Kita lanjut sekarang. Sekarang fungsi organ reproduksi laki-laki. Nah, ini adalah testis, di dalamnya banyak saluran yang berkelok-kelok. Ya, seperti kumparan ya, kumparan panjang. Ini namanya saluran sperma atau tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus ini terdapat sel intersisial dan sel-sel germinal. Sel-sel yang akan menjadi sperma. Maka tubulus sperma ini fungsinya tentu sebagai tempat untuk penghasil sperma atau spermatogenesis, sperma production tube, kan? Oke, setelah sperma ini diproduksi oleh
tubulus seminiferus ini nanti akan dimatangkan karena pada saat pembentukan namanya masih spermatid, jadi belum spermatozoa yang fungsional. Nah, di kelokan saluran ini, ya ini kelokan nih, namanya epididymis. Nah, sperma-sperma ini akan dimatangkan. Bagaimana sperma yang matang? Sperma yang matang itu yang sudah memiliki akrosom, lunas atau ujung ya, terus memiliki inti atau badan dan memiliki ekor. Nah, baru dia akan bergerak kalau sudah lengkap semua organ dari sperma itu sempurna bentuknya, dia akan bisa bergerak terus masuk ke ductus deferens, terus masuk ke daerah melewati kelenjar prostat ya. Ini yang merah itu kan urinaria. Nah, di sini juga ada kelenjar prostat. Nah, terus di sini ada kelenjar namanya tubulus seminalis. Disinilah sperma-sperma akan beristirahat sejenak karena akan mendapatkan makanan, jadi energi. Karena sperma itu setelah diproduksi dia punya misi. Misinya yaitu ketemu dengan sel telur. Perjalanan jauh inilah yang akan memerlukan energi yang banyak. Nah, di tubulus seminalis inilah, vesika seminalis inilah dia dapat energi. Lalu dia memasuki saluran yang melewati prostat. Nah, di dalam prostat inilah sperma akan mendapatkan cairan yang bersifat lengket lendir gitu. Supaya apa? Supaya sperma ini punya kemampuan untuk bergerak lebih cepat. Lalu masuk lagi dia ke saluran yang di dalamnya juga ada pembuluh bulborektal atau disebut juga kelenjar Cooper. Nah, di sini juga pH sperma akan distabilisasi. Ya. Sehingga pH-nya menjadi pH lebih basa supaya nanti pada saat dia sedang memasuki saluran kelamin wanita yang sangat asam, sperma ini tidak akan cepat mati karena dia banyak pelindungnya. Nah, setelah itu dia akan disemprotkan, diejakulasi melalui uretra dan keluar. Oke, anakku sekalian, organ reproduksi wanita dan laki-laki tadi, kalian bisa baca lagi ya di modul. Nanti di situ sudah ada penjelasannya yang lebih rinci. Nah, kita akan masuk dulu ke kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada endometriosis atau miom. Jadi orang awam tuh menyebutnya miom. Kayak tumor jinak gitu ya. Nah, itu di dinding endometrium atau di uterus terjadi pembengkakan atau pembentukan jaringan, tapi bukan janin, bukan hamil, tapi itu adalah tumor. Yang kedua, kanker serviks. Kanker serviks tadi di serviks atau leher rahim terbentuk jaringan tumor. Gitu. Ada lagi PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, atau di dalam ovariumnya. Di dalam ovarium itu juga terbentuk pertumbuhan jaringan polisistik yang banyak. Itu juga kategori tumor. Fibroid rahim, uterin fibroid. Ya, ini juga hampir mendekati si penyakit tumor, cuman ini lebih kepada kayak semacam cairan ya, cairan yang kayak balon berada di rahim. Genorho chlamydia. Nah, ini tentu dari namanya, Genorho itu adalah bakteri, chlamydia itu adalah jamur. Jadi bakteri dan jamur ini bisa hidup di dalam organ reproduksi wanita yang menyebabkan ya tadi infeksi dan pendarahan. Yang keenam, AIDS yang disebabkan oleh HIV.
acquired immune deficiency syndrome, penyakit yang menurunkan sistem imun tubuh seseorang disebabkan oleh virus yang merusak sel darah putih. Disfungsi seksual. Disfungsi seksual itu adalah tidak berfungsinya organ seksual. Bisa banyak penyebabnya. Di antaranya tidak normalnya sekresi hormonal, adanya penyakit tertentu, bisa juga tadi karena infeksi bakteri, infeksi jamur, atau ada kelainan gitu ya. Jadi banyak sekali kelainan dan penyakit pada reproduksi, alat reproduksi. Oke, sekarang kita masuk ke proses gametogenesis. Proses gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet atau proses pembentukan sel telur dan sel sperma. Tadi sudah dijelaskan ya, di mana tempatnya di ovarium, pembentukan telur. Pembentukan telur adanya di ovarium. Ini ovarium. Nah, ovarium kita itu ada yang namanya follicle the graft. Follicle the graft itu adalah sebuah tempat di mana sel telur berada. Nah, ini nih follicle the graft. Di dalamnya ada inti calon telur. Nah, inti ini terus berkembang, membelah. Nah, ini proses pembelahannya dimulai dari germinal cell yang bersifat diploid. Diploid itu artinya berpasangan. Lalu dia memperbanyak diri. Jadi kalau jumlah kromosom manusia itu 46 jadi 92. Lalu dia membelah, tentu kromosomnya menjadi 46. Nah, tapi di dalam proses pembentukan telur ada hasil pembelahan meiosis ini atau sel yang membelah menjadi dua ini tidak terdapat jumlah sitoplasma yang sama banyak. Jadi ini bisa dikatakan pembagian harta kekayaan yang tidak adil. Jadi kita sebut secara sederhana aja ya, bahwa ada inti sel, ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini hanya dimiliki oleh satu telur saja. Telur ini hanya intinya saja. Sehingga kemungkinan dia karena tidak punya kekayaan, tidak punya cairan plasma, dia akan menjadi postpolar body atau akan berdegradasi. Dengan kata lain akan mengalami kematian, kemunduran. Nah, tapi dia tetap masih bisa berkembang. Dia membelah lagi menjadi dua, tapi sama-sama miskin, tidak punya sitoplasma. Nah, yang ini yang diambil semua sitoplasmanya membelah lagi. Tapi tetap akan menghasilkan satu yang tidak mendapatkan sitoplasma, satu lagi tetap. Nah, untuk itu dalam proses oogenesis akan dihasilkan satu ovum fungsional. Ini yang berfungsi karena dia memiliki kekayaan yaitu sitoplasma. Sedangkan 3 ovum ini ya menjadi badan polosit, badan yang akan menghilang karena dia tidak punya kekayaan inti doang ya. Gitu. Jadi dalam satu kali proses oogenesis itu waktunya kurang lebih 28 hari pada wanita, akan dihasilkan hanya satu sel telur saja. Nah, pada saat dia masih menjadi secondary oosit haploid atau oosit sekunder akan keluar, akan ovulasi, mengalami ovulasi. Di sini ovulasi ya. Lalu ditangkap nih oleh tangan-tangan Fimbriae ini. Nah, sampailah di sepertiga Fallopi. Tuh, lihat di sini ada sperma kan? Nah, kalau ada sperma yang menunggu kedatangan telur yang masuk di sepertiga Fallopi, dia akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Dan inilah akan dikatakan fase subur. Fase di mana sel telur dan sel sperma bisa ketemu. Karena kalau sel telurnya udah sampai di tuba Fallopi mungkin mendekati uterus di sini, walaupun ketemu sperma tidak akan terjadi fertilisasi.
Makanya proses kesuburan pada wanita tidak lebih dari 3 hari. Karena telur itu berada di sepertiga tuba Fallopi ini ya hanya sekitar 3 hari. Nah, follicle the graft yang tadi terdapat inti yang akan menjadi telur, selama terjadi oogenesis dia menghasilkan hormon. Namanya hormon apa? Estrogen. Ya. Nah, pada saat telur ini masih germinal cell, tidak akan terjadi proses oogenesis jika tidak ada stimulus dari sistem saraf. Sistem saraf kita harus memiliki perkembangan yang baik, atau anak ini sudah berkembang secara dewasa, lalu sistem hormonalnya akan menghasilkan yang namanya PSH, follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh hipofisis di dekat otak. Nah, follicle stimulating hormone ini yang akan menstimulus inti dalam sel di dalam follicle the graft ini berkembang menjadi telur. Nah, pada saat terjadi perkembangan secara oogenesis, maka si follicle the graft menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Nah, setelah fase secondary oosit atau oosit sekunder, telur akan lepas. Kenapa lepas? Karena tadi hormon PSH yang dihasilkan oleh hipofisis sudah berhenti. Bahkan diganti dengan hormon lain, namanya luteinizing hormone. Hormon peluru, hormon penghancur. Nah, pada saat sudah muncul hormon penghancur, maka telur ini keluar dan ditangkap oleh fimbrie dan ketemu sperma, terjadi fertilisasi. Sedangkan follicle the graft yang sudah ditinggalkan oleh telur yang ovulasi, dia akan memerah, kuning, ujung-ujungnya hancur, tapi di dalamnya sudah ada sekresi hormon, bisa menghasilkan hormon, namanya hormon progesteron atau hormon kehamilan. Oke, kita lanjut ke proses oogenesis secara sederhana. Oh iya, bukan, mohon maaf, ini ada kesalahan, ini spermatogenesis ya. Jadi proses pembentukan sperma, mohon maaf ini. Nah, pada alat reproduksi laki-laki, di dalam testis itu juga sama, banyak spermatogonia. Nah, setelah ada hormon PSH, follicle stimulating hormone, dari sistem saraf kita yang dikeluarkan oleh hipofisis, maka spermatogenom ini akan membelah. Nah, terus membesar menjadi spermatosit primer, terus membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Tapi ingat, di sini tidak ada pengambilan sitoplasma untuk satu calon sperma. Jadi di sini terbagi adil. Jadi jumlahnya 4, besarnya sama. Kalau tadi dalam proses oogenesis ada 4, tapi besarnya tidak sama. Karena yang satu besar sendiri, yang 3 badan polosit mengecil. Nah, diakhiri dengan terbentuknya 4 sperma, terus berkembang menjadi spermatid. Nah, setelah menjadi spermatid, dia akan masuk ke lumen atau ke saluran-saluran yang namanya epididymis, dan dia terus berkembang, dimatangkan lagi spermanya itu, mature spermatozoa, matang. Pematangan ini adalah pembentukan sperma yang fungsional karena punya ekor, punya badan, punya lunas.
Dan sperma yang fungsional ini kita sebut dengan spermatozoa yang akan mampu bergerak cepat dan bisa sampai ke tuba Fallopi untuk mengadakan fertilisasi. Nah, ini kita lihat perbedaan diagram spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogonia, oogonia. Spermatosit primer, oosit primer. Jadi pada tahap ini sama ya. Jadi kalau ini 46, ini 92. Perbanyakan. Nah, 92 ini 46. Jadi sama. Nah, di sini sudah berpisah. 46 di kanan, 46 di kiri. Dan sifatnya sudah berbeda. Jadi kalau yang tadi masih istilahnya A dengan A, B dengan B. Nah, sekarang sudah berpisah. A-nya di sebelah kanan, B-nya di sebelah kiri. Begitu. Sehingga pada sperma ini sudah berbeda jenis. Kan jenis sperma itu ada X, ada Y. Jadi yang ini bisa aja X saja, yang ini Y saja. Gitu. Sehingga pada saat terjadi meiosis kedua dihasilkan spermatid, ada dua jenis spermatid, spermatid X dan spermatid Y. Nah, sedangkan wanita itu kromosomnya hanya X saja, XX, itu penanda jenis kelamin. Memang setelah dibagi dua pada saat meiosis, ya berbeda sifat, tapi sama-sama kromosomnya X. Dan yang tiga tidak mendapatkan sitoplasma sehingga dia akan menjadi badan kutub atau badan polosit yang hilang. Nah, hanya satu yang matang dan menjadi ovum. Jadi hasil akhir dari proses oogenesis, 1 ovum fungsional, 3 badan mati atau badan polosit. Sedangkan pada sperma dihasilkan 4 sperma fungsional. Dan berikutnya tentu sperma tadi akan terus bergerak memasuki alat reproduksi wanita dan nanti akan mencari telur dan nanti akan terjadi fertilisasi. Sperma akan memasuki pelindung telur. Ya. Di sini ada zona radiata, zona pellucida. Jadi telur itu dilindungi oleh berbagai lapisan. Satu sperma sudah masuk, yang lain ada yang masuk nih. Tapi di sini aja udah langsung menutup gitu. Jadi ada sebuah hukum yang otomatis. Tapi seandainya mungkin kecepatannya sama, sperma ini dua-duanya masuk ke dalam telur dengan menembus zona pellucida, corona radiata, dalam waktu yang sangat bersamaan bisa jadi 2 sperma membuahi 1 telur. Dan itu bisa jadi menjadi anak kembar. Nah, setelah dia itu fertilisasi di dalam ini ya, sepertiga tuba Fallopi. Nah, ini yang ini kita ke sini, terus dia berkembang fase pembelahan sel cleavage 2, 4, 8 terus. Setelah kurang lebih 128 atau banyaklah sel-selnya ya nempel implan atau nidasi. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi si embrio berkembang, ada plasentanya. Ini tali pusar dari embrio itu masuk seperti akar yang akan menempel di tanah. Nah, kita sebut dengan plasenta atau tembuni atau ari-ari. Nah, itulah proses perkembangan manusia. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi yang lain, kompetensi dasar tentang penerapan prinsip ASI, juga KB, kependudukan dan sebagainya. Tentu itu PJJ yang kedua saja. Kita akhiri aja di dalam pertemuan kali ini. Kita masih ada pertemuan berikutnya untuk materi PJJ sistem reproduksi manusia, yaitu tinggal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana seorang ibu hamil, hormon apa saja yang mempengaruhi,
terus bagaimana itu saat ASI dikeluarkan dan apakah hormon juga yang mempengaruhinya, terus kehamilan, kelahiran, dan pertambahan penduduk, fungsi ASI dan sebagainya, itu akan dibahas di pertemuan kedua. Sekarang kita akhiri saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan jangan lupa kalian tetap harus semangat ya di dalam PJJ ini agar kalian tetap masih memiliki nilai yang tinggi, sehingga saat kalian ke kelas 3 atau masuk perguruan tinggi, materi biologi ini tetap masih bisa dipahami atau bisa diaplikasikan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah diri kita sendiri. Ilmu itu adalah untuk membuka jendela wawasan kehidupan, apalagi ini pelajaran biologi. Oke anakku sekalian, itu saja yang bisa Ibu bahas pada saat PJJ ini. Semoga kalian bisa memahami, dan kalau ada masalah silahkan buka modulnya, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, memohon berikan kesehatan dan semangat. Oke, Ibu akhiri aja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.